Alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini kita bisa hadir di pengajian umum Kopi Ngaji. Kita sudah masuk di edisi yang ke-157, alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini insya Allah bersama kita semua Ustadz Dr. Haji Syakir Jamaluddin MA akan menyampaikan materi tentang mewaspadai penyebaran hadis doif dan hadis palsu dalam dakwah dan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu sebelum pengajian ini kita mulai, marilah pengajian ini kita buka dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Dr. Haji Syakir Jamaluddin MA, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah pagi ini cerah, semalam hujan, ya makanya baru ditata tadi pagi nih yang tikernya, ya. Sehat sedoyo nggih? Alhamdulillah. Saya mau tanya dulu ini, yang berpuasa pada saat nisfu Sya'ban karena ada hadis yang mengatakan wasumu naharoha, dan berpuasalah pada siang harinya. Ada? Ada? Alhamdulillah, berarti jamaah Kopi Ngaji sudah meningkat ilmunya. Nggak apa-apa, mungkin baru gabung. Nggak apa-apa. Ya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena di tengah masyarakat kita itu sebagian meyakini adanya sunnah untuk puasa nisfu Sya'ban. Landasannya apa? Landasannya sebuah hadis yang sampai kepada mereka dari gurunya yang mengatakan idza kanat lailatun nisf, apabila sudah sampai pada malam an-nisfu min Sya'ban, pertengahan dari bulan Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharoha, maka bangunlah untuk sholat pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Ya, ini Bapak Ibu, saya ulangi lagi, ini sebenarnya adalah hadis dhaif batil maudhu'. Dhaif itu lemah, batil itu salah, maudhu' itu palsu. Ya memang berat. Ya memang berat. Tapi tenang Bapak Ibu. Ya mungkin yang berpuasa, kalau dia berpuasa karena mengikuti Yaumul Bid, ya 13, 14, 15 setiap pertengahan tahun itu sunnah. Itu sunnah. Bulan, sorry. Ya, 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan Hijriyah itu sahih. Ya. Jadi silahkan ya melaksanakan sunnah itu. Ya, tapi kalau misalnya landasannya tadi dengan hadis yang tadi amalan nisfu min Sya'ban, nisfu Sya'ban, nah itu yang jadi masalah. Ya. Nah, pada pagi hari ini sebagaimana dalam judul, mewaspadai penyebaran hadis dhaif dan palsu di bulan Ramadan dalam masalah dakwah dan ibadah. Ya. Kenapa? Karena ya Ramadan ini di samping bulan yang penuh berkah, tapi dia juga menjadi bulan penyebaran hadis dhaif dan palsu.
Kenapa? Karena kita tahu kita punya tradisi ceramah pada setiap malam ba'da Isya, antara Isya dan Tarawih, dan pada setiap subuh. Itu kekurangan mubalik. Ya, akhirnya ya kowe daripada kosong, daripada kosongnya itu. Akhirnya ya tidak mempelajari secara mendalam tentang hadis, lalu kemudian comot sana comot sini tanpa melakukan takhrij, penelitian hadis sampai, karena memang bukan bidangnya. Jangankan yang ustadz yang baru muncul pada bulan Ramadan, ya, ustadz kiai yang sudah lama berkecimpung dalam dunia dakwah pun kalau tidak memperdalam ilmunya dengan kajian, banyak membaca, banyak diskusi, ya juga dia menjadi corong tersebarnya hadis palsu dan dhaif. Melu. Nah, kita yang jamaah insya Allah maafu, dimaafkan. Tapi apakah dimaafkan karena ketidaktahuan kita ketika kita sudah dewasa untuk mencari ilmu? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu, ya Allah yang tahu. Ya, tapi kalau sudah tahu, ini yang jadi masalah. Ya, bagaimana hukum berdusta atas nama Nabi? Ya, dia akan menempati tempat duduk dari neraka. Naudzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka secara sengaja, maka dia layak menempati tempat duduk dari neraka. Ya, jadi hati-hati. Balasannya itu ngeri, ya, karena memang berdusta atas nama Nabi itu berat, konsekuensinya berat. Ya, kalau ceramah umum itu biasa-biasa saja, tapi kalau ketika penceramah mengutip Quran ataupun hadis, nah disitulah yang menjadi masalah. Kalau dia mengutip hadis yang dhaif, ada pertanggungjawabannya. Ya, kita di sini tidak mau mengamalkan hadis yang dhaif ataupun palsu, maudhu, ya. Nah, justru pada hari ini mungkin membuat beban kita tambah berat. Kalau kita sudah tahu, sebenarnya tidak tahu, kalau misalnya umur kita sudah dewasa, itu juga sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mencari tahu. Ya. Nah, gitu kira-kira. Karena kenapa saya katakan konsekuensinya berat? Ketika saya sudah kasih tahu bahwa ini hadis dhaif, hadis palsu, lalu tetap menyebarkan, nah itu yang sama dengan si pendusta itu sendiri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni hadisan." Siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis, wa huwa yara annahu kadzib, sedangkan dia mengetahui bahwa itu sebenarnya bohong, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah seorang dari pendusta itu. Hadis sahih riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad. Ya, tapi jangan bubar ya, pengajian ini lanjut. Ya, lebih bagus tidak tahu. Ya, lebih bagus tahu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dari beberapa hadis yang tadi satu sudah saya sebutkan. Hadis amalan nisfu Sya'ban itu tidak ada hadisnya yang sahih. Ya, tapi kalau mau berpuasa pada bulan Sya'ban itu hadisnya sahih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, saya tidak melihat Nabi itu lebih banyak berpuasa selain bulan Ramadan melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban itu paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Itu hadisnya muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Aisyah lagi yang cerita. Ya, Bukhari Muslim, disepakati oleh Bukhari Muslim. Lah ini pertengahan bagaimana, tetap puasa atau enggak? Nah, ada hadis yang sampai kepada kita juga, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila
sudah sampai pada pertengahan bulan Sya'ban jangan lagi berpuasa. Ada kan? Mungkin pernah kita dapatkan hadisnya. Ini bagi yang tidak hobi puasa senang sekali dengan hadis ini. Tetapi ini hadisnya riwayat Abu Dawud An-Nasai. Ya, ulama memang beda-beda dalam memberikan penilaian. Ada yang mengatakan hasan sahih, itu istilah yang biasa dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, ya. Ibn Hibban yang terkenal dia mutasahil dalam ilmu hadis itu gampang meloloskan hadis dhaif menjadi hadis sahih, ya. Nah, kemudian Ibn Hajar dia mengatakan itu hadisnya periwayatnya soduk. Sodok itu hasan, ya. Nah, tapi Imam Ahmad, Abu Zur'ah itu yang mengelilingi Madinah, ya, supaya tidak keluar hadis itu kecuali lewat jalur ini. Makanya Abu Zur'ah di sana itu, dia kelilingi itu. Abdurrahman bin Mahdi Al-Asram itu mengatakan mungkar. Hadisnya mungkar itu mungkar termasuk hadis dhaif jiddan. Kenapa? Ada Al-Ala bin Abdurrahman. Ya, menurut ahli hadis Abu Hatim itu orang yang tidak kuat, laisa bil qawi, ya. Nah, itu kira-kira. Baik. Nah, sekarang kita lihat lagi yang hadis palsu bahkan tidak ditemukan dalam kitab hadis palsu yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah kita. Ya. Yang pertama adalah ya nyadran. Nyadran itu nggak ada hadisnya. Jadi ziarah kubur jelang Ramadan, ya. Tapi itu diyakini di sebagian kita untuk ziarah kubur menjadi tradisi. Ya, kalau begitu tidak usah ziarah kubur, ya ziarah kubur lah. Secara umum dalilnya itu kan fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Ziarah kubur lah, karena sesungguhnya dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita pada kematian. Pada hadis yang lain disebutkan fa innaha tudzakirul akhirah. Ya, ziarah kubur lah karena sesungguhnya itu bisa mengingatkan pada akhirat. Besok-besok kita yang dikubur itu. Ya, kemarin saya kehilangan paman, adik bungsunya bapak saya, ya, di Baru sana. Bulan lalu saya pulang untuk menghadiri pernikahannya. Saya aja sama istri, ayo kita pulang yuk untuk menghadiri pernikahan sepupu paling kecil lah, ya, sekaligus menengok paman, ya. Kemarin siang meninggal dunia. Jadi tinggal satu paman saya yang dari jalur bapak, ya, semua saudaranya sudah meninggal yang tinggal di Bandung. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ya, itu saya ingat kebaikannya itu kalau saya ke kampung kasih uang jajan, ya. Ya, alhamdulillah kelingan. Jadi semua kebaikan beliau kelingan, ya. Baik. Nah, jadi silahkan ziarah kubur, tapi menentukan waktunya jelang Ramadan itu tidak ada. Ya, nah, saya katakan bagus saja tradisi ini dan bisa tetap dilanjutkan selama tidak diyakini bahwa jelang Ramadan. Kenapa? Kalau tidak ada tradisi ini, saya katakan mungkin tidak pernah lagi kita ziarah ke makam orang tua kita. Ya, kapan lagi di tengah kesibukan kita? Ya, jadi Ustadz Kiai dulu itu supaya kita ya ziarahlah orang tua yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang mungkin sudah berapa tahun sudah mungkin ya kita tidak pernah ziarah ke makamnya itu, ya. Nah, tinggal kita lah yang menjadi anak soleh itu, yang mendoakan dan melanjutkan kebaikannya. Jadi itulah bakti kita, ya. Memasukkan orang tua kita ke dalam sorga, ya. Nah, itu kemudian padusan, ya, padusan mandi sebelumnya itu juga tidak ada hadisnya. Jadi tidak ada tuntunannya dalam ajaran kita, itu tradisi. Apalagi padusan di
sekali bareng-bareng membuka aurat, ya, naudzubillah, ya, tidak ada tradisi itu. Nah, tapi kalau mandi junub ada. Itu malah wajib, ya, kalau mau melaksanakan ibadah sholat, ya. Nah, itu. Tapi kalau mau melakukan pengulangan, nah, boleh juga. Tapi sebenarnya disunnahkan cuman maaf mencuci farji dan kemudian berwudu kalau mau ulangan. Kan beda-beda orang. Ya, saya hanya kasih tahu sunnahnya. Baik. Kemudian maaf-maafan, ini sudah sering saya singgung hadisnya. Ya, tidak ada juga hadisnya. Tapi seringkali yang sampai kepada kita doa Jibril alaihissalam, ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad bila sebelum memasuki Ramadan tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya, tidak bermaafan antara suami dan istri, ya, istri sendiri, ya, tidak bermaafan dengan saudara atau orang sekitarnya. Ini hadis ini tidak ada sumbernya. Bahkan dalam kitab hadis maudhu, kitab hadis palsu juga tidak ada. Jadi dugaan saya hadis ini baru dimunculkan di Indonesia. Ya, kenapa? Karena kita punya tradisi maaf-maafan itu. Ah, kiai ini golek-golek apa ya? Sebenarnya ketemu hadisnya, tapi rangkaiannya tidak seperti ini. Kalau seperti ini maaf-maafan tidak ada. Ya, dalam Islam malah kita tidak boleh diam-diaman, jotaan dalam bahasa Jawa, ya, mendiamkan saudara kita yang kita punya masalah dengan dia lebih daripada 3 hari, ya. Jadi jangan dilewatkan lebih daripada 3 hari, ya. Nah, itu apa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya yang ini menunggu Ramadan baru maaf-maafan, itu malah tidak ada, ya. Jadi ini berangkat dari, tapi yang berangkat dari tradisi kita yang kemudian dirangkai dalam sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ya, saya katakan, menyandarkan sesuatu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkannya, tidak pernah mengatakannya, konsekuensinya berat, neraka, ya, naudzubillah. Yang ada hadisnya itu adalah ini memang kejadian jelang Ramadan. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Falamma raqad darajatal ula, ketika dia menaiki anak tangga pertama, qala amin. Nabi mengatakan amin. Summa raqasaniyah, kemudian menaiki anak tangga kedua, faqala amin. Nabi terdengar lagi mengucapkan amin. Summa raqas salisa, ketika menaiki anak tangga ketiga, qala amin, faqala amin. Lalu beliau mengatakan amin lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengarkan Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, lamma raqitud darajatal ula, ketika saya menaiki anak tangga pertama, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril juga sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang malaikat Jibril, ya, kepadaku lalu mengatakan, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalah minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang yang menjumpai Ramadan lalu membiarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa dia beroleh ampunan. Ingat hadisnya, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman, percaya kepada Allah, ya, wahtisaban, dan semata mengharapkan ridhonya Allah, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Lah, kok ada orang yang justru dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Eman, ya. Jadi ini hati-hati. Kemudian yang kedua, fakultu amin, katanya Rasulullah, maka saya mengucapkan amin, mengaminkan doanya Jibril, ya.
Summa qala syakia. Kemudian Jibril berkata lagi, syakia abdun adroka walidai. Nah ini tanggung jawab kita tadi nih. Ya, celakalah seorang hamba yang menjumpai kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahul jannah, namun dia tidak berhasil memasukkan keduanya atau salah satunya ke dalam surga. Nah gitu kan. Jadi saya pernah dapat curhatlah di sini ketika saya mengatakan hukum sholat itu wajib. Nah terus ada salah satu jamaah, Ustadz, bapak saya tidak sholat, dia sudah meninggal. Bagaimana saya harus berbuat baik kepadanya? Ya, kalau di masa Nabi SAW, orang tua saya sudah meninggal, tapi saya mau tetap berbuat baik kepadanya. Boleh gak saya sedekah? Toh ini juga dari hartanya juga sebagian, atas nama orang tua saya. Nabi SAW memperkenankan. Ya, nah saya katakan ya, kalau meninggalkan sholat dosanya besar, sangat besar. Dia akan menanggung itu. Makanya mumpung kalau misalnya orang tua kita masih ingat, mbok sholat toyo gitu. Bagaimanalah caranya? Saya kira bapak ibu tahu kalau orang tuanya masih hidup dan masih belum mau sholat, untuk cara mengingatkan dengan cara terbaik. Ya, dipeluklah di ini, artinya bahasa kasih sayang yang muncul, ekspresi kasih sayang muncul sambil dinasihati. Ya, karena ada beberapa memang yang orang tuanya itu akhirnya teluk gitu. Ya, sampai ada yang orang tuanya itu non muslim, ya. Ya, salah satu pegawai di PP Muhammadiyah itu. Tapi saya tetap menampung, berbuat baik sama orang tua saya, ikut sama saya ini. Wah, udah saya pokoknya berbuat baik, tapi dia tetap tidak mau. Dakwai terus. Iya Ustaz, saya dakwai terus. Tapi dia belum mau. Ya sudah, masalah hidayah kan kita tidak bisa. Kita hanya bisa mengusahakan untuk mendakwahkan. Dia menginginkan orang tuanya masuk surga. Tapi doa malaikat, celakalah orang yang dia menjumpai kedua orang tuanya tapi tidak berhasil memasukkan. Jadi misi kita mensurgakan orang tua kita. Ya, di sini mensurgakan orang tua kita, diingatkan, dinasihati. Ya, kalau tidak puasa, ya sudah sepuh, ya kita ingatkan mau. Ya, kalau misalnya tidak mampu ya kan bayar fidyah. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini dia sholawat. Ya, syaki abdun dzukirta indahu walam yusolli alaik. Celakalah orang yang ketika namamu Muhammad disebutkan di sampingnya, di sisinya, dia tidak bersalawat kepadamu. Maksudnya rugilah. Ya, sangat rugi. Karena kalau orang bersalawat dengan satu salawat saja, maka Allah lipat gandakan 10 kali pahala salawat kepadanya. Ya, tapi Allah yang berselawat kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Ya, jadi itu, makanya jangan pelit, ya, berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi? Nah, ini sebenarnya hadisnya bagus, isinya bagus. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Pertama adalah talil Quran, yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan, dan yang bisa menjaga lisannya. Lisan itu kalau tidak hati-hati setajam silet. Ya, hati-hati. Ya. Imil ji'an, dan memberikan makan pada orang yang kelaparan. Sering kita dengar itu? Yang terakhir, wasaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, mungkin sebagian ustadz kita juga menyebutkan ini. Saya katakan ini secara matan isinya bagus. Kesimpulan dari berbagai macam hadis. Ya, kita simpulkan di sini, tapi adakah hadisnya? Tidak ada. Tidak ada sumber hadisnya dalam kitab hadis manapun.
Jadi bapak-bapak para ustadz istighfar ya. Iya. Iya, kadang kita sampaikan juga dari ustadz yang sudah malang melintang di dunia persilatan, di dunia dakwah. Ya. Jadi jika al-jannatu mustaqatun ini tadi, surga merindukan, 4 golongan ini kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi palsulah dia. Tapi kan tadi hadisnya bilang, siapa yang menyandarkan sebuah hadis dariku padahal dia tahu itu bukan dari Nabi, itu bohong. Fahuwa ahadul kadzibin. Orang ngerti ya, jadi terbebas Bapak. Selamat juga. Justru yang berat setelah Anda hadir pengajian ini. Ya, bertaubat, istighfar. Nah, kemudian ada lagi jelang Ramadan. Ini sebenarnya hadisnya panjang. Hadisnya panjang, tapi saya terletaknya agak di akhir itu. Awal yang membagi Ramadan itu menjadi 10 10 10. Ya. Sebenarnya bunyi hadisnya bukan 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Bunyi hadisnya itu awwalu syahri Ramadan rahmah. Awal bulan Ramadan itu adalah rahmah, kasih sayang Allah. Wa awsatuhu, dan pertengahannya maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhir dari bulan Ramadan adalah pembebasan dari neraka. Karena kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa sebelumnya. Tapi selama dia motivasi puasanya itu karena iman, ya, dan semata mengharapkan ridho dari Allah, ya. Nah, ini hadis riwayat Al-Baghdadi, Ad-Dailami, dan Ibn Asakir. Bukan saya. Saya Syakir. Pakai shin. Bukan Sakir, pemabuk. Al-Ukaili, seorang kritikus hadis, menyebutnya dalam kitab Ad-Du'afa. Kitab Ad-Du'afa itu kitab riwayat para periwayat dhaif. Ya. Jadi dalam hadis-hadis yang lemah. As-Suyuti disebut sebagai mutasahil. Dia itu gampang meloloskan hadis dhaif menjadi hasan atau sahih. Ya, ada kitabnya Jami'us Shaghir itu aja yang mutasahil, dia mengatakan ini hadis dhaif. Kalau As-Suyuti sudah mengatakan dhaif, itu dhaif betulan. Ya, di kalangan peneliti hadis seperti itu. Al-Albani menilainya mungkar. Kenapa mungkar? Karena ada Salam bin Sawwar. Bahkan matruk. Matruk itu termasuk dhaif jiddan, tertuduh dusta. Kenapa? Karena ada Maslamah bin Sol. Sopo to kui? Ya, kalau kita kan melihat siapa yang membawa berita ini. Jadi ini juga bisa mencegah kita dari kebiasaan menyebarkan hoax. Iya, sebenarnya dari ilmu hadis itu mengajarkan kita siapa yang membawa berita ini. Dicek, cross checknya lewat googling lagi. Dibalikin itu. Benar nggak? Baik, saya lanjut. Jadi ini hadisnya dhaif tadi, ya. Sebenarnya juga panjang, ya. Walaupun isinya bagus. Nah, yang hadisnya hasan itu, hasan termasuk hadis yang makbul, ya. Itu semua Ramadan itu, hari-hari di bulan Ramadan, malam-malamnya itu, ya, kulluhu, semuanya itu adalah baik. Di sini sebutkan wadzalika kullu lailah. Jadi bagi para pengejar kebaikan, ya, maka ya maksimalkan kebaikan yang bisa dilakukan, ya. Jadi di sini ya bagial khair akbil, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin kebaikan itu. Karena ini dilipat gandakan luar biasa. Ya, wa ya bagiyas syarr, wahai penggemar keburukan yang masih ya doyan melakukan
hal-hal buruk, maka aksir, kurangi, ya, tahan. Nah, disitulah puasa itu, tahan. Ya, semoga dalam 1 bulan menjadi kebiasaan. Ya, kenapa? Karena pembebasan dari neraka itu akan diberikan oleh Allah. Wadzalika kullu lailah, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Ya, itu kira-kira. Itu yang hadisnya Hasan riwayat At-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad. Ya, kita berpatokannya pada itu. Jadi tidak mengistimewakan saya 10 hari terakhir saja. Ya, sementara hari-hari yang lain tidak. Ya, biasa saja. Baik. Kemudian ada doa yang sering kita kita sebutkan, kita pintakan di bulan Ramadan itu. Doanya itu jelang buka biasanya, ya. Kita lantunkan, kita perdengarkan di radio, kita dengar di televisi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada ya? Ada ya Karim. Bapak Ibu, ini kebetulan yang tambahan. Allahumma innaka afuwun itu hadisnya sahih. Ya, ada, ini buku baru semalam cetak. Memang ini kejar tayang untuk mengejar hari ini. Kuliah fikih ibadah. Ya, saya teliti tentang hadis yang pakai karim itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu saya lihat yang karim itu tidak ada sebenarnya. Ada sih yang menambah disandarkan kepada At-Tirmidzi, tetapi kita lihat pada Sunan At-Tirmidzi sendiri tidak meriwayatkan pakai lafal karim. Jadi kesalahan penyandaran yang dilakukan oleh penyusun kitab fikih hadis pada ulama belakangan yang lahirnya 606 Hijriah. Ya, di sini saya sebutkan. Jadi kalau mau yang sahih itu ketika Aisyah bertanya apa yang saya ucapkan pada saat menjumpai Ramadan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ucapkanlah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu hadisnya sahih. Ya. Tapi kalau misalnya Allahumma innaka afuwun karim, karimnya itu sebenarnya boleh enggak ya, selama tidak diyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya aman. Rangkaian dari kita. Tapi kan berdoa yang paling bagus sesuai dengan Quran dan hadis Nabi. Ya. Nah, doa yang tadi asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, ada yang merangkai as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhtika, dan saya berlindung kepadamu dari kemarahanmu, wan nar, dan api neraka. Ini sebenarnya tidak ada hadis yang bunyinya seperti ini. Ya, tidak ada. Itu rangkaian ulama belakangan. Tapi ada enggak dasarnya? Nah, lanjutan dari awwalu syahri Ramadan tadi itu sebenarnya lanjutannya fastaksiru fihi min arba'i khisalin. Maka perbanyaklah bacaan 4 hal di dalam bulan Ramadan, ya. Pertama adalah fasyahadatu alla ilaha illallah. Ya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Fatas'alunallahal jannah. Kamu minta surga kepada Allah, wa ta'uduna bihi minan nar, dan kamu berlindung kepada Allah dari api neraka. Wa tastaghfiruna, dan kamu minta ampun kepada Allah. Nah, ini kemudian dirangkaikan. Ya, boleh nggak merangkaikan seperti ini? Boleh, tapi intinya kan sama. Cuman ini tadi dari kita pakai hadis-hadis yang lain, perbanyak minta ampun, perbanyak istighfar. Ya, jadi boleh, karena
Ya kalau ndak pakai ini juga nyenyet ya. Yang penting sekali lagi tidak diyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya minta misalnya berlindung dari api neraka. Allah ma'jurni minan nar. Cari hadisnya, redaksinya itu enggak ada. Ya, enggak ada. Tapi kan di buku-buku manasik haji itu kan disebutkan. Ya, Allah ma'jurni, ya Allah, ya lindungi aku dari api neraka. Ya karena Nabi hanya mengatakan siapa yang berlindung dari api neraka bla bla bla. Nah, tapi silahkan minta mau pakai redaksi itu Allahumma sebenarnya dalam doa 4 doa itu kan minta berlindung di akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lah itu kan sebenarnya berlindung dari api neraka, jahanam lagi. Ya. Nah, jadi kalau bisa itu kita tetap doakan itu yang redaksinya, tapi boleh kita membuat redaksi yang lain. Kalau kita tidak paham bahasa Arabnya, bahasa hadisnya, ya Allah ampuni aku dari api neraka. Ampuni aku dan keluargaku, anak-anakku dari api neraka. Ya, kan kita disuruh untuk berlindung ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia. Karena memang intinya kita disuruh berlindung dari api neraka. Nah, kalau kita sudah mengucapkan itu, tapi kok kita berlangganan dengan amalan penghuni neraka, nah itu resiko ditanggung sendiri. Apalagi, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini hadis palsu. Jadi jangan kebanyakan tidur. Arab nang di Arab ngibadah. Pas dilihat, lo kok turu pak? Ngibadah. Ya ini sebenarnya ustadznya, ulamanya itu ingin mengatakan bahwa ya tidurnya orang puasa saja luar biasa itu, ya itu berpahala, apalagi yang tidak gitu. Tapi yang tidaknya itu diabaikan. Yang digaris bawahi adalah naumus shaim ibadah. Ya. Kenapa dhaif? Karena ada namanya Ma'ruf bin Hisan dan ada Sulaiman An-Nakhai, dikenal sebagai kadzab, ya pendusta, ya pembuat hadis palsu. Sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu juga hadisnya maudhu juga, palsu juga, ya. Bahwa semua yang kita lakukan sesuai dengan maunya sang pencipta pasti menyehatkan. Sehat secara individu ataupun sehat secara sosial. Karena puasa itu tidak hanya sekedar puasa, tapi kita dituntut untuk berbuat baik untuk sekeliling kita. Ya, sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Pasti sehatlah. Ya, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh kita berpuasa untuk meraih sehat, ya. Tapi yakini bahwa pasti itu sehat. Kalimat panjangnya itu safiru tasihhu, ya berjalanlah maka kamu akan sehat. Wasumu tasihhu, dan berpuasalah maka kamu akan sehat. Wagzu tagnumu, berperanglah maka kamu akan mendapatkan ghanimah, ya harta rampasan perang. Bukan itu malah aliran radikal itu, ekstrim itu, menyuruh kita berperang dalam rangka mendapatkan ghanimah. Ini hadis palsu, saudara. Ya, hadis palsu, maudhu. Kenapa? Karena ada Nashal bin Sa'id yang juga matruk dan kadzab, pendusta. Ya, hati-hati. Ada lagi doa yang lain, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika attortu. Ya, doa sebelum berbuka itu. Ini hadisnya dhaif, riwayat Abu Dawud atau Tabrani. Kenapa? Karena ada Mu'adz bin Zuhra yang majhul, tak dikenal. Ingat, hati-hati dalam menerima hadis yang dari orang yang tak dikenal. Dan mursal, tidak nyampe kepada Nabi, terputus di sahabat. Sedangkan sanad dari Anas, rangkaian periwayat dari Anas bin Malik, ada periwayat yang bernama Dawud bin Az-Zibrikon yang matruk, itu tertuduh dusta.
Jadi tidak bisa kita bersandar dengan hadis seperti ini. Jadi saya minta maaf ini, mungkin semakin gelisah Anda ikut di sini. Tapi saya ingin meluruskan supaya jangan sampai kita beramal, berdakwah, melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi doa Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika attartu. Itu enggak ada hadisnya sama sekali. Ya. Maaf. Terpaksa saya sampaikan, ya. Terpaksa tapi dengan ikhlas. Daripada saya tahu diam. Ya, itu resikonya nanti saya yang kena. Anda aman. Ya. Wah, ini kan sudah tradisi, enggak usah disampaikan lah daripada jadi ribut. Ya, lebih bagus ribut sekarang, aman di akhirat. Amin. Lalu apa doa berbukanya? Silahkan berdoa sebanyak-banyaknya sebelum buka itu. Karena doa orang berpuasa itu termasuk tidak ada hijabnya. Apa saja. Ya. Kemudian saya lanjut ya. Yang hadisnya jadi berdoa sebanyak-banyaknya sebelum itu doa yang mustajab. Ya, yang ijabah insyaallah. Ujibu da'watad da'ida da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi gitu ya. Doa yang sahih tentang makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana, tidak juga. Itu hadis dhaif juga. Lah iya. Allahumma barik lana, doa makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi kami terhadap apa yang Engkau rezekikan pada kami. Yang penting jaga kami dari azab neraka. Kan bagus isinya. Bagus isinya. Ya. Saya diprotes sama ibu-ibu guru TK. Ya. Ustadz, ini sudah kita ajarkan sejak TK. Terus apa doanya dong? Ya. Padahal kurikulumnya bilang begitu. Ya. Saya bilang, ya saya cuma menyampaikan, persoalan Anda mau lanjutkan sudah bukan tanggung jawab saya. Ya. Terus doa yang sunnah apa? Bismillah. Bismillah, singkat, padat, langsung lep. Bismillah itu sunnah. Ya. Siapa yang makan tidak bismillah, maka setan akan menemaninya. Gitu. Jadi bismillah saja. Yang lainnya silahkan berdoa yang baik-baik. Ya. Jadi saya minta maaf itu. Bismillah. Tapi Allah mabarik lana, selama tidak diyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aman janjane, Bu. Aman. Tapi untuk apa kita ajari saja Allah mabarik lana, karena isinya bagus. Ya Allah, berkahi kami fima razaqtana, terhadap apa yang Engkau rezekikan pada kami. Wa qina adzabannar, dan jaga kami dari api neraka. Isinya bagus. Makanya doa ini pada saat mancing itu saya pakai. Maksud saya supaya ikannya enggak perlu lagi berdoa dulu, langsung makan aja. Karena saya pernah dapat ikan besar di Laut Kidul sana. Itu 5 kilo dari terbing itu, ya, dapat 5 kilo. Wah, teman saya pada tanya, Ustadz, doanya apa Ustadz? Saya ajari, Allahumma barik lana fima razaqtana. Dia bingung, itu doa makan. Maksud saya, ikan, saya sudah pimpin doa, tinggal lep. Enggak, cuma, tapi itu kejadian yang betul-betul saya sampaikan sama teman sesama pemancing. Mancing dosa enggak, Pak? Ya enggak apa-apa, cari makan lah ya. Baik. Doa zahabat dhoma wa tallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah, itu doa yang sahih. Ya. Ya hasan sebenarnya, tapi kan termasuk makbul. Jadi ketika ini ya bukan dibaca pada saat mau buka. Karena itu kan bunyinya saja zahabat dhoma'u wa tallatil uruku. Sudah hilang dahaga, sudah basah kerongkongan, urung ya. Ya, jadi secara logika memang hadis ini apabila telah berbuka, idza aftara, apabila telah berbuka. Jadi pada saat mau berbuka itu bismillah. Ya, berdoa sebelumnya silahkan, kemudian bismillah sudah datang, kemudian setelah itu baru zahabat dhoma wa tallatil uruku wa sabatal ajru, sudah tetap pahala insyaallah. Ya. Jadi gitu. Wah. Ya, sudahlah.
Ada lagi hadis keutamaan bulan Ramadan, sisan ya. Mawwafaqa mautuhu indang qidai Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang meninggal bertepatan dengan pelaksanaan Ramadan pasti masuk surga. Wa mawwafaqa mautuhu indang qidai Arafah. Siapa yang meninggal bertepatan dengan pelaksanaan Arafah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini hadis dhaif dan gharib. Dhaif dan menyendiri, tidak ada riwayat lain, cuma satu. Ya, ada nggak yang meninggal tukang maksiat di bulan Ramadan? Masuk surga dia. Berdasarkan hadis ini. Untungnya hadisnya dhaif. Wah, rasido. Ya maaf ya, ini dari Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah. Ya, As-Suyuti mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bergembira enggak? Masuk surga. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Tidak ada sumber hadisnya. Orang non muslim, pedagang tepung itu senang sekali dengan datangnya Ramadan, ya. Wah, itu. Ya, ada lagi hadis-hadis itulah, pokoknya yang gembira saja tidak cukup. Tapi kalau gembira karena iman, sebentar lagi bulan pengampunan datang, alhamdulillah, yuk kita siap-siap dengan berpuasa sunnah di bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan itu. Saya kira itu, maaf, bablas waktunya. Ya, matahari juga sudah menyinari. 1-2 pertanyaan, monggo. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan dulu Pak Ustadz. Nama Haris Subrihadi dari PRS Ustadz. Yang berikutnya singkat saja pertanyaan saya. Kalau kita ziarah ke kubur selain doa, apakah ada tuntunan juga untuk membawa bunga dan lain sebagainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang sholat nih, Ustaz. Apakah betul sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Karena saya melihat sholat, tapi kok ya tetap keji dan mungkar gitu loh. Nah, ini bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan doa-doa yang tadi asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ya, malam Kamis kemarin ya di Nyamplung itu kan saya sampaikan. Ini tidak dari tapi doa itu baik. Nah, kalau dibaca di mana kapan? Ya sebaiknya tidak merupakan rangkaian daripada sholat taraweh. Kan biasanya kan sholat taraweh 4 rakaat kemudian asyhadu alla ilaha illallah gitu. Tapi ya maca, ya nek rampung kae liyane do balik sampean maca ngono. Gitu kemarin itu. Bagaimana solusi yang terbaiknya? Karena doanya baik itu. Kemudian yang terakhir saat ini di dalam buku Ustaz juga saya baca itu kan doa witir itu kan Subhanal Malikil Qudus 3 kali. Kemudian yang ketiga dinyaringkan begitu. Tapi kemudian ada yang ditambahkan Robbil atau Robbul Malaikati Waruh. Itu yang baik. Yang selama ini saya tidak tambahkan masalah gitu. Itu waktu dibaca kok ternyata ada Robbilnya. Di dalam tuntunan tarjih yang tentang ibadah Ramadan juga ada Robbilnya itu. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oto dulu. Qad madha, sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Jadi ya udah lewat gitu ya. Tapi ya ternyata masih ada beberapa ya yang dipasang sama beliau. Sudahlah, kita doakan mudah-mudahan segera bertobat sebelum
meninggal. Ya, gitu kira-kira ya. Kalau contoh silahkan, banyak contoh selain itu saya kira ya. Pada masa lalu, pada masa sekarang, kenapa tidak berfungsi maksimal? Karena itu tadi nawaitunya udah beda. Ya, sholat itu atau puasa yang kita lakukan itu banyak tergantung pada niat kita. Apa? Puasa biar sekalian langsing. Enggak lah kalau saya. Maksudnya kalau saya, ya puasa itu kalau mau berpahala ya imanan wahtisaban. Kalau mau ngaruh, berpengaruh pada diri kita karena iman, percaya pada Allah, ya, sebagai sang pencipta, ya, itu nanti akan berpengaruh. Nah, kalau tidak berpengaruh positif, malah hati-hati tuh, sholatnya bisa menyebabkan dia sebagai, ya, fawailul lil musallin, sholatnya orang munafik. Al-Ma'un itu, Quran surat Al-Ma'un itu kan sebenarnya ditujukan pada sholatnya orang munafik, pura-pura. Ya, ya, kamu lihat antaral jasada khosyian, kamu lihat ya jasadnya ketika dia sholat itu sepertinya khusyuk. Ya, padahal ghairu khosyi, sama sekali tidak khusyuk. Karena yang dipikirkan itu adalah ya ada timnya. Wah, tuh sholat kan, tuh puasa kan, tuh kasih makan orang kan, itu bisa jadi kamuflase aja, ya, untuk menutupi misi sebenarnya dia, hanya untuk mengambil hati orang-orang Islam. Jadi hati-hati. Oh, ini orang pencitraan. Nah, itu hatinya kan, pencitraan di masa sekarang kan lebih gampang gitu, ya, sosmed itu, ya. Nah, hati-hati. Jadi tidak sebenarnya tidak begitu. Ya, aslinya kita tahu. Makanya kalau dalam hadis, Pak, ya, kalau kita ambil hadis, kritikus hadis dari semasa yang teman mainnya itu lebih utama dibanding daripada yang jauh masa. Ya, dia kejadiannya misalnya tahun 100, tapi yang menganalisis secara detail itu adalah tahun 600, 700, 800. Nah, dari mana dia menganalisis itu? Itu harusnya mengambil dari ulama semasa dia. Dialah yang paling tahu, yang paling dekat dengannya. Gitu ya. Nah, nyun ngapunten. Kalau wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu sangat benar karena itu Quran. Ya, dirikanlah sholat. Karena sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok tetap mungkar? Nah, wala dzikrullahi akbar. Dan ingat, sholat yang didasari dengan zikrullah, mengingat Allah, akbar, sangat dahsyat pengaruhnya. Berarti ayatnya sama sekali tidak salah. Justru ayatnya mengatakan bahwa sholat yang didasari dengan untuk mengingat Allah, zikrullah, yang maha mengetahui lagi yang maha menguasai, itu dahsyat pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Nah, jadi kita bisa tahu kan, nah, kenapa tidak dahsyat, ya? Ya karena itu tadi hanya kamuflase, pura-pura. Nah, itu sebabnya kenapa kita dituntunkan untuk sholat malam sendirian di luar bulan Ramadan, supaya kita lebih intens. Saya hanya menginginkan biarlah Allah yang menilai. Tidak perlu saya bangunkan orang saksikan saya sedang sholat malam. Nah, gitu ya. Tidak usah di WA juga. Alhamdulillah sudah sholat malam, tidak usah. Kita aja yang tahu dengan Allah, gitu ya. Baik, yang kedua, tadi adakah tuntunan untuk, kalau tuntunan menginikan air ada, Pak? Kalau bunga saya belum tahu, ya. Tapi mungkin niatnya para ustadz ulama kita dulu supaya makam itu wangi, ya, supaya tidak serem. Nah, sekarang makam-makam sekarang kan kelihatan bagus ya. Malah kalau kita ke luar negeri, ke Australia, ke beberapa tempat itu, wah, makamnya tertata rapi, sama sekali tidak ada seremnya. Nah, makam Husnul Khotimah yang dirancang Muhammadiyah, tempatnya bagus, ya, itu termasuk yang indah itu, tidak banyak kijing-kijingnya itu enggak, ya. Nah, jadi dibuat yang sebaik mungkin, ya. Itu kira-kira. Jadi saya belum menemukan apakah itu pakai bunga, tapi kalau menyiram pakai air, ya kalau Ustadz yang menjelaskan supaya menetu tanahnya lebih cepat, ya, antara lain. Tapi memang ada sunnahnya. Ada sunnahnya. Ya, mungkin dia pakai itu, daun bidara itu. Daun bidara untuk, karena ada suatu saat Nabi SAW mendengar siksaan dari dalam kubur. Wah, ini
Orang yang kemudian meratap, menyiksa, kemudian Nabi SAW mengambil daun bidara supaya siksaannya diringankan. Ya, itu karena Nabi SAW. Yang terakhir tentang doa di sela-sela. Adakah doa asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah? Ya, doanya tadi tidak ada. Tuntunan untuk mengucapkan doa di sela-sela istirahat sholat tarawih juga tidak ada hadisnya. Coba, mana yang ada tuntunannya bahwa Nabi SAW di sela-sela sholat tarawih itu kemudian mengucapkan doa tertentu? Tidak ada. Ya. Nah, tapi kalau misalnya suatu saat, karena itu kan pertanyaannya Aisyah, kalau saya menjumpai kira-kira ini Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka di 10 hari terakhir kadang-kadang doa itu disisip-sisipkan, jangan-jangan pas Lailatul Qadar lewat, gitu. Ya, silahkan. Tapi ucapkan saja sendiri-sendiri, tidak perlu dipimpin karena tidak ada tuntunannya untuk bacaan khusus di sela-sela sholat tarawih. Kemudian yang terakhir, doa yang terakhir setelah sholat witir itu ada. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Itu hadisnya sahih riwayat An-Nasa'i. Nah, maaf, ini saya di Muhammadiyah ya. Tapi di disertasi saya yang saya sudah masukkan dalam buku ini, dan ada buku metode kritik hadis, tidak sengaja sebenarnya saya meneliti itu. Saya meneliti tentang kunut witir. Ketika kunut witir itu ada hadis yang menyebutkan Subhanal malikil quddus, Rabbil malaikati warruh. Subhanal malikil quddus hadisnya sahih, tapi dalam riwayat yang lain ada yang tambahan Rabbil malaikati warruh. Nah, itu hadis penelitian saya dalam disertasi yang saya masukkan di sini. Saya katakan hadisnya dhaif jiddan dan maudhu. Nah, jadi saya tidak pakai lagi sejak 2000 itu saya sudah tidak pakai lagi. 2020 sorry. Karena itu hasil penelitian. Ya, jadi saya hanya mengucapkan Subhanal malikil quddus 3 kali. Bagaimana kalau subuhun quddus, Rabbuna wa rabbul malaikati warruh? Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Jadi lebih gawat lagi. Kalau ini tadi masih ada hadisnya, tapi sayang hadisnya munqati dan ada pemalsu hadis, anaknya Abu Daud As-Sijistani. Anak saya ini tidak bisa dipercaya, kata bapaknya. Bapaknya aja ngomong begitu, gimana yang lain? Matur nuwun, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin. Maaf Bapak, ini hadisnya dhaif tapi isinya bagus. Boleh ya. Tapi saya kan tidak menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.